Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman, amin. Oke teman ya, di kesempatan kali ini teman gue akan coba untuk update news ekosistem Shiba Inu lagi gitu teman ya. Karena udah lama ya gue nggak update Shiba Inu ini teman, 10 hari terakhir ya yang gue update ini mengenai Shiba Inu. Nah kira-kira ada update dan perkembangan apa mengenai ekosistem Shiba Inu, nanti bakal gue bahas semua di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis teman. Oke? Jadi buat teman-teman semua yang mungkin saat ini belum subscribe channel gua ya, silahkan subscribe dulu teman. Kenapa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram, silahkan bergabung teman ya. Karena di sini juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya serta sentimen-sentimennya. Dan teman-teman juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis. Untuk link join gua sediain di kolom deskripsi. So tunggu apa lagi? Gua tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke? Oke teman, jadi kita langsung aja ya. Untuk saat ini marketnya lagi royo-royo, di mana Bitcoin tumbuh 2,22% teman. Dan sebenarnya untuk Bitcoin saat ini masih stay ya di area sekitar 60 ya, 60-an lah ya, 60, 62, 4 di situ-situ baik lah teman ya. Selagi Bitcoin belum mampu breakout di 66 sampai 68, gua rasa dia masih di situ-situ baik ya. Marketnya belum banyak kepastian lah untuk saat ini ya, karena memang saat ini baru beberapa minggu setelah halving ya. Biasanya 1 sampai 2 bulan tuh masih marketnya tuh belum tentu, belum pasti gitu, intinya seperti itu ya. Jadi kalian juga jangan ke FOMO kalau misalkan ada sedikit kenaikan ya, wah ini akan naik, jangan ke FOMO gitu. Intinya lakukan strategi ketika ada penurunan yang cukup lumayan, di situ waktunya kalian akumulasi ya, karena bull run sebentar lagi, dan tetap dior pakai uang dingin. Oke? Juga kalau gue lihat dari CMC teman ya, dimana untuk Fear and Greed Index masih netral di level 55 teman ya, meskipun kalau kita compare dengan beberapa bulan yang lalu tuh kecenderungan untuk Fear and Greed Indexnya itu menurun, artinya tingkat ketakutannya itu meningkat. Kita akan coba cek beberapa news yang sudah ada di Shiba Inu ini, gitu teman. Nah di sini teman gue kutip dari newshib.io, di mana saat ini katanya ShibaSwap itu udah diintegrasikan di dalam Shibarium. Nah hal ini juga menandai tonggak penting dalam perdagangan terdesentralisasi, gitu teman ya. Jadi ShibaSwap itu adalah project DEX ya dari ekosistem Shiba Inu itu sendiri. Nah baru-baru ini DEX terkemuka dalam ekosistem Shiba Inu ini ya sudah diintegrasikan di Shibarium teman ya. Memang di bulan-bulan lalu tuh ada kendala ya untuk ShibaSwap-nya, tapi itu sudah diperbaiki dan saat ini sudah diintegrasikan gitu teman. Tentunya Shibarium ini kan dikenal project blockchain layer 2 ya, tentunya sangat membantu untuk transaksi di ShibaSwap ya, untuk jaringannya, karena selain stabilitas transaksinya yang cukup cepat ya tentunya teman, atau transaksinya yang cepat dan biaya transaksinya yang cukup murah. Intinya seperti itulah ya. Dan di sini juga ya katanya lonjakan Shibarium tanpa henti ya, biaya transaksi pun meningkat 3 digit setelah pembaruan blockchain. Jadi memang sebelumnya ya beberapa minggu yang lalu gue udah umumin bahwa Shibarium itu melakukan pembaruan ya, hard fork dari Shibarium teman ya. Intinya untuk penyempurnaan Shibarium atau blockchain dari ekosistem Shiba Inu ini, itu teman ya, mengenai transaksi, biaya transaksinya, kecepatannya, keamanannya, intinya seperti itulah. Semenjak ada ada upgrade tersebut ya, itu lonjakan biaya fee transaksi di jaringan atau chain Shibarium itu melonjak 3 digit katanya sih, seperti itu. Dengan biaya transaksi melonjak dari 11,57 bon menjadi 30 bon ya. Peningkatan ini mencerminkan momentum berkembang dalam komunitas SHIB dan menggarisbawahi peran penting Shibarium ya dari pusat peningkatan keterlibatan transaksional. Nah, di sini juga mereka menyebutkan ya beberapa faktor kenapa sih lonjakan transaksi itu bisa terjadi. Nah, di sini faktor yang pertama itu peningkatan aktivitas ya. Jadi peningkatan aktivitas yang cukup signifikan dalam biaya transaksi menunjukkan lonjakan aktivitas dalam jaringan Shibarium ya teman ya. Nah, biasanya peningkatan itu tuh tergantung ya dari seberapa cepat jaringan ya atau proyek-proyek kripto
di atas jaringan Shiba Inu itu berkembang. Misalkan kalau misalkan ada salah satu dApps dengan memiliki TVL yang tinggi, berarti di situ kan biasanya aktivitasnya cukup gede ya. Dan itu juga berdampak ya menaikkan biaya gas fee-nya. Nah, ini juga ada sentimen pasar yang bullish atau peristiwa pasar tertentu yang terkait dengan token Shiba Inu tuh katanya dapat mendorong peningkatan aktivitas di Shiba Inu juga ya. Jelas pasti. Itu teman ya. Misalkan saat ini lagi hot-hotnya itu tren AI, teman ya. Misalkan nih di atas jaringan blockchain Shiba Inu ada proyek atau meme coin yang mengarah-ngarah ke AI, tentunya banyak spekulasi yang terjadi, alhasil banyak transaksi di dalam komunitasnya. Hal itu juga memicu ya teman ya, memicu padatnya transaksi dan berpotensi untuk menaikkan gas fee-nya juga gitu teman, gas fee dari biaya transaksi di Shiba Inu ini teman. Katanya di sini kemacetan jaringan juga dapat mempengaruhi gitu teman ya. Nah, yang terakhir yang menyebabkan lonjakan fee di bond atau di jaringan Shiba Inu naik itu mengenai Shiba Inu Hard Fork ini ya. Menurutnya perubahan spesifik yang diterapkan sebagai bagian dari fork tersebut itu menyebabkan peningkatan atau perubahan pada protokol jaringan. Hal itu tuh katanya berpotensi mempengaruhi throughput transaksi, stabilitas dan parameter jaringan. Ya, otomatis biaya fee-nya juga akan mengalami lonjakan gitu teman. Jadi itu beberapa ya faktor yang menyebabkan kenapa Shiba Inu mengalami lonjakan fee gitu teman. Di sini gua akan masuk di Shiba Inu Explorer ya. Kalau kita lihat di sini memang kalau kita lihat ya, cek beberapa hari terakhir ini kayaknya sih nggak ada ya lonjakan transaksi gitu teman. Ya ini ada sih ya dari 5.000 ke 7.000 ya per hari. Dan saat ini rata-rata 7.000 sih teman ya. Dan ini saat ini kalau kita lihat bond juga mengalami kenaikan ya untuk harganya. Jadi ada lonjakan memang di sini ya dari 5.000 ke 7.000, 8.000 gitu teman untuk transaksi per harinya. Di sini ada 417 juta transaksi, yang walletnya itu masih 1,7 juta. Jadi banyak banget cuy wallet ya. Secara komunitas Shiba Inu cukup kuat banget sebenarnya teman. Sayangnya kenapa bond dipakai gas fee gitu ya? Kenapa nggak Shiba Inu gitu teman ya? Oke. Ya, jadi intinya teman ya untuk mengenai perkembangan Shiba Inu ini ya teman-teman, ini sebenarnya cukup bagus ya karena transaksi semakin padat dan blockchain Shiba Inu itu bisa mengatasi hal tersebut, otomatis kan pendapatan dari blockchain Shiba Inu itu kan juga semakin besar ya, karena kita tahu ya semakin besar pendapatan dari blockchain Shiba Inu itu kan nantinya 70% ya kalau nggak salah itu akan untuk di burn otomatis ya untuk Shiba Inu gitu teman. Jadi ini sebenarnya untuk peningkatan Shiba Inu ini ya cukup bagus untuk perkembangan Shiba Inu gitu. Sebenarnya ini ya yang ditunggu-tunggu oleh para Shiba Army gitu teman ya. Tapi apakah ini nanti akan terus berlanjut ya, tergantung ya seberapa cepat nanti perkembangan atau pertumbuhan proyek-proyek kripto yang berdiri di atas chain Shiba Inu. Oke, jadi lebih lanjutnya kita akan coba langsung aja cek dari market Shiba Inu bagaimana kondisinya gitu teman ya. Jadi memang terlihat ya dia itu terakhir ada lonjakan tinggi itu di 5 Maret 2024. Ini dia mencapai berapa? 0,0044 gitu teman. Ini di time frame 1D ya teman ya. Dan kalau gue lihat saat ini marketnya itu memang dia udah keluar ya dari pola symmetrical triangle-nya dan atau kerucutnya ini ya. Dan di sini dia tuh cenderung ini ya teman ya, konsolidasi untuk saat ini ya. Jadi marketnya itu ya di situ-situ buy ya, meskipun ada pergerakan naik turun tuh masih tetap konsolidasi. Jadi arahnya tuh belum tahu ini market dari si Shiba Inu saat ini gitu teman. Jadi dia itu masih konsolidasi gini teman. Jadi market Shiba Inu tuh masih konsolidasi seperti ini. Jadi belum ada tanda-tanda pergerakan untuk Shiba Inu tuh akan naik parah, itu belum ada. Karena dari segi volume transaksi memang ini ada pembelian yang cukup besar sedikit ya. Tapi rata-rata ini volumenya kecil banget cuy. Ini volumenya kecil banget untuk Shiba Inu. Jadi dengan volume sekecil ini kita nggak bisa berharap lebih ya untuk Shiba Inu tuh saat ini. Per video ini gue buat dia naik parah itu nggak ada ya teman. Kalau dia misalkan naik ya di kepala 25 lagi mungkin masih bisa ya, mungkin masih bisa kalau misalkan dia naik di sini nih, itu masih bisa karena memang secara alur atau tren dari pola pergerakan konsolidasinya ini memang harusnya Shiba Inu tuh sudah ada mulai kenaikan ya.
Ini di level sekitar 0,0025. Saat ini kan di kepala 23 gitu, teman. Dan dari segi RSI, teman, dari segi RSI kalau kita beracuan pada histori, ini harusnya naik ya, cuy. Kalau kita lihat di sini nih, coba kalian perhatiin ya, sebentar. Jadi ini harusnya naik gini, cuy. Kan gini tuh, Satway ya. Nah, gini, teman. Harusnya dia kalau ngikutin historinya harusnya dia naik, cuy. Tuh. Kalau Shiba Inu ngikutin historinya harusnya dia waktunya naik saat ini, gitu, teman. Ya, tapi untuk dari segi volume itu belum nge-support dia naik ya. Kalau dari RSS harusnya dia naik kalau ngikutin history. Dan MACD-nya gimana, Bang? Nah, MACD-nya ini kalau kalian lihat ya, ini memang udah turun, udah di bawah banget MACD-nya ya. Meskipun kalau gue lihat secara MACD ini masih ruwet lah untuk MACD-nya ini, gitu, teman. Ya, jadi dia masih belum, arahnya itu belum ada gitu. Apakah dia akan naik atau masih akan turun tuh belum terlihat di sini. Tapi di sini sudah terlihat bahwa dia sudah di posisi bawah ya. Nah, ini tinggal ada good news atau sentimen yang memungkinkan dia bisa naik ini gitu, teman. Tapi nggak sekarang sepertinya ya, karena dari segi volume transaksi cukup kecil banget. Ya mungkin 3 bulan setelah halving atau 4 bulan setelah halving, jadi masih lama intinya, teman. Ya. Tapi apakah saat ini adalah momen yang pas buat kita itu akumulasi tipis-tipis? Jadi kalian kalau mau akumulasi, manfaatkan setiap penurunan tajam. Kalau belum ada penurunan tajam, jangan akumulasi. Jadi ya seperti itu ya, teman. Tapi kalau kalian niatnya long term, kan ini udah turun banyak, Bang. Apakah gue pas nih akumulasi di saat ini? Ya no problem sebenarnya. Nggak masalah, teman. Karena kalau kita lihat dari MACD-nya ini juga udah turun tajam banget gitu ya untuk saat ini. Dan untuk saat ini ya, gue rasa kalau nanti ini demand-nya tetap kuat naik ya, gue rasa nggak menutup kemungkinan untuk Shiba Inu tuh bisa ke level 0,0025 lagi ya, teman. Gue rasa sih di situ. Ya, teman. Karena dia untuk naik turunnya itu masih sebatas konsolidasi, bukan naik yang pam parah, itu nggak ada seperti itu, gitu, teman. Untuk saat ini loh ya. Dan kalau kalian tanya ini apa, Bang? Ini target gua ya, target gua ketika nanti dia udah mampu breakout area sini, dia ngarah ke sini gitu ya. Dan ini pas gue analisa tuh kalau nggak salah pas left ya, teman, pas left tuh target gue untuk Shiba Inu yang belum tercapai ya, jika lau ada kenaikan ya. Untuk saat ini kemungkinan masih memungkinkan ya dia naik tipis lagi gitu, teman. Tapi dari segi volume transaksinya cukup tipis, cuy. Jadi kalaupun ini ada naik cukup tipis banget ya. Intinya dia masih satu lah, konsolidasi ya. Atau kalau nggak, kalian tunggu koreksi dikit juga no problem, atau kalian serok-serok di kepala 20 atau 21 juga no problem gitu, temen ya. Oke, jadi mungkin itu aja, teman ya, mengenai updatean news seputar Shiba Inu dan updatean ekosistemnya. So, bagaimana nih menurut kalian mengenai perkembangan Shiba Inu? Apakah kalian tetap yakin mengenai potensi Shiba Inu ke depannya? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi ya, Dita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman. Karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.